kalau kita ngomongin tentang stunting, tentang anak, kita nggak mungkin terlepas dari kita ngomongin kota layak anak gitu Bu. Oh iya. Ya, di Indonesia nih ada kan kita ya Bu ya, kota layak anak. Di Betul. Jakarta Pusat sendiri statusnya seperti apa tuh Bu? Ya, untuk kota layak anak saat ini kita sedang penilaian Mbak Ika. Dan kemarin kita sudah mencapai nilai evaluasi mandiri memang sampai dengan nilai 900-an. Tetapi kita ada kegiatan dahsyat. Apa itu Bu? Ini Yaitu- bukan yang ini salah satu stasiun TV ya? Dahsyat ya? Bukan ya? Beda. Kalau ini dapur sehat atasi stunting. Oh, dapur Ya, sehat atasi betul. stunting. Apa Ya, tuh Bu? Kita biasanya melakukan kegiatan itu di RPTRA. Aha. Bekerja sama dengan dinas kesehatan, ahli gizi, dengan bidan, dengan dokter, di mana di situ diadakan pemberian makanan. Kalau misalkan ada kejadian gitu Bu di Jakarta gitu ya, tentang ADRT itu, apa sih yang bisa dilakukan seseorang itu untuk mendapatkan perlindungan Bu dari pemerintah Bu? Jadi di Jakarta Pusat mempunyai 50 RPTRA. Di 50 RPTRA itu ada yang namanya Posapa. Posapa. Posapa itu yaitu Bukan pos apa, posapa gitu ya, posapa. Sahabat perempuan dan Sahabat anak. perempuan dan anak. Oh Ya. ya, ada panjangannya ternyata. Posapa, Iya. oke. Jadi menyampaikan edukasi bahwa kalau ada yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri, Betul. lapor langsung ke RPTRA, ada Posapa di Di sana. posapa itu. Ya. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Dengan saya Ika Melani Mentari. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang ibu cantik yang telah menjadi Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di Kota Jakarta Pusat semenjak Mei 2023 ya Ibu ya. Betul sekali, Mbak. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dwi Wahyu Rianti. Terima kasih. Selamat datang Ibu. Ya, terima kasih Mbak Ika. Ini kita udah sering ketemu tapi Iya. baru sekarang saya bisa bawa Ibu nih ke J Podcast. Iya. Podcastnya Jakarta Pusat. Ya, memang banyak kegiatan Banyak sehingga kegiatan saya ya, Bu, ya? pernah dihubungi Mbak Ika, belum sempat hadir ya Mbak Ika, mohon maaf ya. Terima kasih Ibu sudah hadir hari ini. Siap. Kita hari ini mau bicara tentang yang serius tapi santai nih Bu, tentang berbagai Baik. macam hal tentang PPAPP. Baik. Disingkatnya PPAPP ya Bu ya berarti betul, ya. PPAPP. Ibu ini kan Ibu berarti baru tahun kemarin Ibu ya gabung di Jakarta Pusat. Ya, Bu? betul. Tepatnya tanggal 12 Mei 2023 saya bergabung di Jakarta Pusat untuk di Sudin PPAPP. Jakarta Sebelumnya di Pusat. mana Ibu kalau boleh tahu? Sebelumnya saya memegang jabatan sebagai UPPBJ Jakarta Pusat. PPBJ ya. UPPBJ, gitu. ya. Ini berarti dari ngurusin barang-barang, terus ngurusin manusia, perempuan dan anak, tantangannya beda berarti Ibu. Ya, jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya, tetapi karena saya memang ingin belajar dan belajar, apapun itu tantangannya saya coba hadapi, dan ternyata sampai saat ini saya masih bisa mengikuti setiap kegiatan yang ada di Sudin PPAPP Jakarta Pusat, khususnya dengan arahan dan bimbingan dari Dinas PPAPP, dari Kepala Dinas dan juga teman-teman yang lainnya. Seruan mana Bu? Ngurusin barang apa ngurusin orang nih Bu? Seru orang, Seru orang lebih ya? ramai, ya. Lebih ramai karena kita di sana itu bergaul dengan masyarakat dan warga, dengan anak-anak. Dinamis ya Bu ya? Dinamis Pasti ya? sekali dengan balita. Jadi memang ini sesuatu yang buat saya sangat luar biasa dan saya sangat mensyukuri hal ini. Oke. Ibu kalau boleh tahu nih, boleh cerita sedikit Bu tentang tusinya PPAPP Bu? Sudin maksudnya ini. Baik, Sudin PPAPP itu memang berada di bawah Dinas PPAPP. Jadi sesuai dengan OTK Pergub nomor 57 tahun 2022, kita mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan juga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk di sini untuk pengendalian penduduk dan juga keluarga berencana. Ada banyak sebenarnya Bu, 3 poin tapi itu yang masyarakat semuanya nih. Betul, masyarakat Pokok semua. poinnya gitu ya. Betul. Jadi benar-benar langsung ke masyarakat gitu. Iya, betul Mbak. Dan ngurusin perempuan, ngurusin anak, kemudian ngurusin hal-hal yang terjadi di dalam mereka kayak misalkan KB-nya gitu, pengendalian penduduknya gitu. Oke, menarik nih Bu. Boleh cerita sedikit nggak sih Bu? Mungkin tentang ini. Pertama
pengendalian penduduknya seperti apa sih Bu? Apa sih yang dikerjakan di sini? Baik, kalau untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana, di situ kita bekerja sama dengan teman-teman dari tim penggerak PKK dalam rangka kita mengajak seluruh kader-kader PKK untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada ibu hamil, calon pengantin, untuk untuk menyiapkan secara dini jika yang calon pengantin menyiapkan bagaimana usia yang pantas untuk menikah. Khususnya untuk wanita kan 21 tahun, untuk laki-laki 25 tahun. Nah, di situ kalau persiapan matang otomatis nanti akhirnya mereka juga tahu bagaimana melahirkan anak-anak yang sehat dan juga bagaimana keluarga berencana itu bisa dilakukan. Untuk yang sudah berumah tangga dapat melakukan kontrasepsi di masing-masing kecamatan atau kelurahan yang mana bisa dilakukan di RSUD ataupun puskesmas, demikian. Jadi tujuan besarnya sebenarnya menghasilkan keluarga berkualitas di Jakarta Pusat gitu ya Bu ya. Berkualitas, benar baik. Ini kalau nggak salah berarti ini menjadi salah satu kaitannya dengan si stunting nggak sih Bu? Ada hubungannya dengan stunting karena kan di stunting itu kalau nggak salah pengendaliannya adalah catennya harus diperiksa, kita harus sehat gitu ya Bu ya. Itu berarti PPAPP termasuk juga. Termasuk kita juga okay. Karena di sini kita berupaya untuk merubah perilaku. Otomatis seperti yang tadi saya bilang calon pengantin itu mempersiapkan umurnya sehingga organ untuk reproduksinya sudah siap untuk mengandung dan melahirkan anak. Dan pada saat dia sudah hamil, karena kita harus menjaga stunting itu ada 1000 HPK hari pertama kehidupan. Hari pertama kehidupan. Ya, jadi semenjak 1000 hari pertama kehidupan itu. Mulai di dalam kandungan itu sudah mulai di dalam kandungan ya. Harus kita jaga bagaimana asupan makanannya, bagaimana orang tuanya pola hidupnya seperti apa, dan juga biasanya dari puskesmas mereka harus kontrol, nanti diberikan edukasi yang penting buat mereka. Oke, menarik nih karena stunting itu sebenarnya akibat dari mungkin ketidaksiapan pada saat kontrasepsi sebelum mereka dilahirkan ya Bu ya gitu ya. Oke, ini sangat menarik banget nih karena yang ditemui langsung adalah masyarakat gitu ya. Remaja, ibu, pra-ibu sebelum jadi orang tua jadi pada saat mereka masih remaja itu sebenarnya kalau mau cerita banyak Mbak, sebelum mereka ceritain Bu, ini ada yang tantangannya gimana Bu? Ada forum genre namanya. Gimana tuh Bu? Forum generasi berencana di mana mereka menjadi duta-duta genre bekerja sama dengan BKKBN, di mana mereka itu bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terutama bagi para remaja. Jadi yang dari sekolah-sekolah di masyarakat mereka bisa memberikan edukasi dengan khususnya kerjasama dengan PIKR. PIKR itu adalah anak-anak yang ikut di dalam kegiatan baik dari jalur sekolah maupun jalur masyarakat. Di sekolah mereka bisa memberikan sosialisasi, harus siap kalau menikah itu harus usianya sekian dan apa-apa saja kesiapan yang harus dilakukan. Di masyarakat pun begitu. Oleh karena itu memang tidak lepas kalau Sudin PPAP itu selalu berkolaborasi dengan lingkungan sekitarnya, dengan kecamatan, kelurahan, dengan kesehatan, dengan sekolah-sekolah dan stakeholder di luar dari pemerintahan juga kita harus bekerja sama. Jadi di situ nanti bisa terlihat bagaimana upaya-upaya kita untuk menjaga supaya keluarga yang dihasilkan itu bisa yang baik, yang dan berkualitas yang berkualitas gitu. Ini berarti kalau kita ngomongin pengendalian penduduk ada hubungannya dengan KB Bu? Iya. Ini ada di bawah teman-teman PPAPP juga Bu? Ya, kami di Sudin PPP itu mempunyai Kasatpel, juga ada penyuluh kesehatan, penyuluh keluarga berencana. Maksudnya di situ mereka selalu memberikan pendampingan kepada seluruh warga atau masyarakat bekerja sama dengan tim penggerak PKK khususnya ya, bahwa mereka itu melakukan edukasi dan juga pendampingan. Jadi dimanapun masyarakat berada bisa berkonsultasi melalui PKB yang ada di kecamatan atau kelurahan seperti itu. Di Jakarta tuh masih ada Bu keluarga yang besar gitu Bu? Masih ada ya. Itu kalau gitu berarti kayak strategi apa sih yang dilakukan oleh teman-teman PPAPP gitu ya? Berarti kan ini kan kita kan keluarga sekarang nggak kayak keluarga zaman dulu ya Bu ya gitu. Strategi untuk mendorongnya, untuk mengajak itu seperti apa Bu? Ya saat ini yang dilakukan adalah kita melakukan sosialisasi karena otomatis kalau memang keluarganya sudah
ada sudah banyak, ya otomatis kita memberikan edukasi kepada mereka untuk kualitas hidup nanti anak-anak itu supaya lebih berkualitas lagi. Jangan sampai anak-anaknya juga melakukan hal yang sama seperti orang tuanya yang sudah memiliki anak banyak tanpa melakukan perencanaan yang baik untuk menghasilkan keluarga yang berkualitas. Berarti strategi untuk sosialisasi di anak-anak sekolah, remaja itu berarti sebenarnya sudah tepat ya Bu ya? Ya, itu upaya kita yang mesti kita lakukan. Gitu. Oke, mungkin sekaligus dengan kalau misalkan penanganan stunting, pemberian pil tambah darah untuk anak-anak remaja gitu ya. Iya. Oke. Dan juga ada Mbak, kita ada kegiatan dahsyat. Apa itu Bu? Ya, ini itu bukan yang ini salah satu stasiun TV ya? Dahsyat ya? Bukan ya? Beda. Kalau ini dapur sehat atasi stunting. Oh, dapur sehat atasi stunting. Apa ya, tuh Bu? Sehingga kita melakukan kegiatan di lapangan. Kita biasanya melakukan kegiatan itu di RPTRA. Bekerja sama dengan dinas kesehatan, ahli gizi, dengan bidan, dengan dokter, di mana di situ diadakan pemberian makanan. Ini dapur umum Bu jadi ya Bu? Sebetulnya bukan dapur umum. Jadi kita mengajarkan, nanti di situ ada kegiatan di mana para kader yang sudah mempunyai keahlian di dalam memasak, membuat menu yang sehat untuk anak-anak, di situ mengajarkan kepada para orang tua. Jadi para orang tua hadir di situ, para ibu-ibu khususnya ya, bersama anak-anak balitanya diajarkan cara memasaknya, bumbunya seperti apa, yang sehat seperti dan apa. Mungkin yang affordable, yang terjangkau, yang paling penting tuh. Supaya anak-anak tidak makan sembarangan. Biasanya ibu-ibu kan cari yang simpel aja, misalnya hanya membelikan anaknya nangis kasih ciki gitu misalkan ya. Yang penting diem gitu. Kalau ini enggak, dahsyat itu dapur sehat. Jadi makanan-makanan sehat yang berkualitas untuk anak-anak, untuk menunjang kesehatan mereka untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Makanya namanya dahsyat ya. Dahsyat. Dan itu sudah berlangsung lama Bu? Sudah sejak tahun kemarin. Kebetulan tahun kemarin itu kebetulan awal saya juga bergabung dengan PPAPP, dan di situ juga saya melihat luar biasa ini kegiatan sangat-sangat membantu masyarakat untuk memperbaiki perilaku mereka, kebiasaan mereka yang tadinya mereka tidak paham menjadi paham. Ini masyarakat luas seperti pemangku kepentingan lain, pihak swasta dan segala macam, itu boleh ikutan kolaborasi nggak sih Bu? Banyak sekali yang ikut berkolaborasi. Justru didorong ya, ini justru mereka Jakpus nih yang punya perusahaan, ayo nih perusahaan kita gede-gede Bu di Jakarta Pusat, ayo sini kita kolaborasi. Terbukti memang sudah banyak yang berkolaborasi memberikan sponsor sebagai CSR. Dari setiap kecamatan, setiap kelurahan itu banyak yang didukung oleh mereka. Begitu. Dan memang kalau yang saat ini saya lihat mereka memberikan sumbangan itu melalui basis. Jadi memang adil dan merata, sehingga mana-mana yang perlu dibantu semua diberikan bantuan secara merata. Jadi bantuan yang kita bayarkan mungkin setiap bulan basis gitu ya di sekolah atau di kantor-kantor itu salah satunya adalah tersalurkannya ke dahsyat ini, program ini untuk peningkatan kualitas hidupnya anak-anak kita ya Bu ya. Betul. Kalau tadi mereka bilang potongan basis ya, tapi ini enggak, dari CSR memberikan dari CSR. uang. Beda lagi nih jadinya. Tapi diberikannya melalui basis. Oke. Jadi nanti basis yang sudah dapat ini, yang belum ini, jadi supaya merata. Di seluruh Jakarta Pusat ini kan 8 kecamatan, ada 44 kelurahan. Mana-mana yang kita punya lokus stuntingnya banyak atau lebih tinggi, itu kan akan diprioritaskan untuk diberikan pemberian makanan secara insentif. Ini luar biasa, berarti pemetaannya sendiri sebenarnya sudah baik sekali, sehingga semua yang masuk ke dalam pemberian CSR itu akan tersalurkan dengan baik karena sudah ada pemetaannya ya Bu ya. Ya, khususnya Pak Wali Kota mendukung sekali dalam hal ini. Betul. Oleh karena itu Jakarta Pusat itu sangat menekankan layak anak ini, stunting ini ya Bu ya. Kita sangat concern di situ ya. Dan dukungan Pak Wali Kota juga sangat-sangat membuat kami menjadi lebih semangat dan semangat lagi untuk mengatasi stunting. Ini luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong teman-teman. Dan UKPD lain yang sama-sama kita untuk peningkatan stunting ya, pengetasan stunting di Jakarta Pusat ya tentu saja. Kita tidak bisa bergerak sendiri nih soalnya kalau stunting. Betul. Ibu, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang stunting nih, nanti mungkin kita akan balik lagi tentang stunting ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang stunting, tentang anak, kita nggak mungkin terlepas dari kita ngomongin kota layak anak gitu Bu. Ya, di Indonesia nih ada kan kita ya Bu ya, kota layak anak. Di Jakarta Pusat sendiri statusnya seperti apa tuh Bu? Ya, untuk kota layak anak saat ini kita sedang penilaian Mbak Ika. Jadi kemarin kita sudah melakukan penginputan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan di Jakarta Pusat oleh seluruh
OPD, termasuk juga forum anak, melakukan kegiatan apa saja, dan bukti-bukti dukung dari kegiatan mereka itu kita himpun di dalam satu aplikasi atau sistem dari penilaian Bangda, kalau nggak salah ya? Bukan Bangda. Apa itu? Ada. Oh, ada untuk lagi. penilaian Aku salah berarti, saya jatuh, mohon maaf ya Bu. Memang banyak Banyak ya gitu. aplikasi input ini, saya sendiri pertama kali juga bingung ya. Tapi untuk hotel lain ada penilaian. Jadi di situ Oh salah, di Bangda itu stunting ya. Tadi kita ngomong stunting, gue balik-balik jadinya ya Bu. benar. Kalau pertama saya juga begitu Mbak. Jadi katanya masih wajar lah kalau Masih wajar ya. kenal ya. Tapi sekarang saya sudah sedikit demi sedikit memahami. Jadi memang itu ada aplikasi atau sistem di mana kita bisa menginput. Dan kemarin kita sudah mencapai nilai evaluasi mandiri memang sampai dengan nilai 900-an. Tetapi lanjutkan evaluasi dari pusat. Nah, di situ nilai kita sempat turun. Nah, kita sekarang mengupayakan lagi, bisa nggak dibuka lagi? Maksimalnya emang berapa Bu? Maksimal sih 800. Maksimal Tapi kita 800. maunya yang terbaik. Kita udah 900 aja masih kurang nih jadinya. Turun nilainya, begitu gitu. ada evaluasi dari pusat atau provinsi, nilai kita bisa turun karena mungkin mereka masih mandiri ya kita ya. Ini kayaknya nggak pas. Jadi kita mau kayak kalau yang nilainya turun berarti kita harus melakukan evaluasi kira-kira kenapa salahnya di mana. Nah, ini apa kita lagi yang belum dilaporkan gitu mungkin betul, ya. iya. Jadi itu kelurahan, kecamatan juga ikut menginput mereka semua. Jadi walaupun sudah banyak sekali yang dilakukan untuk menciptakan kota layak ini, administrasinya tetap harus dipenuhi agar poin-poin itu bisa dimasukkan ke dalam asesmen itu gitu ya Bu ya. Tadi menilai 800 nih Mbak, itu untuk kita mencapai utama. Tetapi untuk saat ini, untuk tahun 2024, verifikasi lapangannya akan diadakan di bulan Januari dan Februari. Jadi kita baru bisa tahunya nanti tahun depan gitu. Iya, tahun depan. Dan penghargaannya di bulan Juli. Di bulan Juli. Pada saat Hari Anak Nasional. Berarti masih ada waktu untuk mempersiapkan ya Bu, untuk verifikasi lapangannya ya gitu. Iya. Walaupun sebenarnya Jakarta Pusat sudah memiliki semuanya, sudah mempersiapkan semuanya, dan sehari-hari pun Jakarta Pusat sudah layak anak dong Bu, berarti Bu? Ya, sudah layak anak sebetulnya, cuman mungkin masih ada kekurangan menurut penilaian dari para juri nih, yang kita mesti cari tahu di mana nih letak kelemahan kita. Sesuai kriteria penilaiannya. Iya, betul. Gitu ya, karena kita ngomongin ada poin-poinnya tersendiri gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin layak anak nih Bu, kota layak anak, kita ngomongin sedikit bergerak kepada ibu dan anaknya. Kan belakangan ini banyak banget kita dengar berita-berita negatif tentang kekerasan di rumah tangga ya Bu ya, KDRT gitu. Nah, kalau di Jakarta Pusat sendiri, mungkin khususnya PPAPP, karena saya sering baca gitu ya, PPAPP itu concern sekali tentang KDRT gitu. Karena salah satu tusi utamanya ya Bu ya. Ya, termasuk itu. Termasuk ya. Nah, kalau misalkan ada kejadian gitu Bu di Jakarta gitu ya, tentang KDRT itu, apa sih yang bisa dilakukan seseorang itu untuk mendapatkan perlindungan Bu dari pemerintah Bu? Kemana dia bisa pergi gitu? Ya, baik. Jadi di sini pertama mungkin mengawali pengetahuan dari masyarakat pada umumnya ya, bahwa kita mempunyai 50 RPTRA. Di semuanya RPTRA itu ini di Jakarta Pusat ya Bu? Di Jakarta Pusat khususnya ya. Jadi di Jakarta Pusat mempunyai 50 RPTRA. Di 50 RPTRA itu ada yang namanya Posapa. Posapa itu yaitu bukan pos apa, Posapa gitu ya, Posapa. Sahabat perempuan dan anak. Oh ya, ada panjangannya ternyata Posapa. Oke. Jadi setiap dari forum anak maupun forum genre itu mereka sudah kita berikan edukasi bahwa mereka harus menjadi pelopor dan pelapor. Jadi menyampaikan edukasi bahwa kalau ada yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri, lapor langsung ke RPTRA, ada Posapa di sana. Posapa itu. Ya, memang di sana bisa langsung dilayani. Tetapi ada lagi yang ada kelebihannya. Kita mempunyai langsung yang pos pengaduan. Nah, pos pengaduan ini memang saat ini baru ada 5 dari 8 kecamatan itu, baru 5 kecamatan yang ada, yaitu di RPTRA Harapan Mulia, RPTRA Pulau Gundul, RPTRA Kebon Melati, RPTRA Planet Senen, dan satu lagi RPTRA Madusela di Sawah Besar. Ya. Nah, di situ
Kalau bedanya pos apa dan pos pengaduan, di pos pengaduan sudah ada konselor, ada paralegal di sana, di mana langsung ditangani jika melapor. Kalau di pos apa tadi kita mencatat nanti dari teman-teman pengelola RPTRA akan menyampaikan, melaporkan kepada Sudin atau langsung ke pusat P2A, jadi pusat perlindungan anak. Ya, di situ perlindungan perempuan dan anak ya. Nah, di situ nanti kalau yang langsung ke pos pengaduan akan langsung didampingi. Ya, langsung mereka bisa ditangani. Di mana mereka nanti membutuhkan bantuan hukum atau mereka perlu ke medis, itu nanti dari teman-teman paralegal atau konselor yang ada di pos pengaduan itu akan mengantarkan mereka. Jadi langsung dipeluk, langsung dirangkul ya Bu ya. Iya, karena secara psikologik mereka butuh bantuan dan diperhatikan dan didengar. Betul. Karena masih banyak juga beberapa orang yang masih takut dibeber, karena inilah kita pasti akan menjaga kerahasiaan daripada mereka. Betul. Memang oleh karena itu di pos pengaduan itu para konselor itu akan memberikan edukasi dan memberikan pendampingan sampai mereka bisa merasa nyaman. Betul. Seperti itu. Dan ini terbuka untuk siapa saja, bukan hanya walaupun nama dinasnya adalah PPAPP, Sudin PPAPP Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu ya. Tapi KDRT bisa terjadi pada siapapun gitu ya Bu ya. Mungkin terhadap para pria, bapak-bapak gitu ya. Itu juga ada kejadian gitu ya Bu. Anak-anak pun bisa langsung datang gitu ya Bu ya gitu ya. Iya, bisa langsung kalau ke RPTRA. Lebih jelasnya ada lagi Mbak, kalau untuk call center kita punya ada ya dengan nomor 112. 112 itu untuk keseluruhan seluruh gitu ya. Iya. Dan kalau untuk nomor teleponnya ada di 021 4788 2898. Oke, nanti juga kita akan tuliskan di caption Bu, di subtitle nanti kan kita tuliskan yang besar-besar ya untuk supaya nomor telepon itu. Masyarakat lebih speak up apapun itu, mereka tidak diam, takut dan lain sebagainya sehingga mereka stres nantinya. Dan ini dikelola oleh Sudin atau dinas Bu berarti? Ini ada UPT sendiri. Ada UPT sendiri. Ya, memang itu di bawah dinas PPAPP juga. Ini saking concernnya Pemprov DKI Jakarta terhadap kasus KDRT dan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak ini, ada UPT sendiri yang urus. Yes. Apa nama UPT-nya Bu? Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Pusat P2A. Pusat P2A. Ya. Oke. Letaknya kantornya di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung. Ini untuk UPT-nya kantornya. Ya. Tapi kalau ada yang bertanya Bu, ada safe house nggak sih kalau Pemprov DKI Jakarta kita punya rumah aman nggak sih Bu untuk korban kasus KDRT ini? Pastinya ada Mbak. Ada. Tapi nggak boleh di-spill dong, namanya juga rumah aman gitu kan? Betul, tidak bisa. Saya tidak tahu. Saking rahasianya gitu ya. Mungkin kepala dinas juga nggak tahu nih. Ya, tapi yang menangani itu pastinya yang menangani dari P2A itu dia yang tahu, memang menjaga kerahasiaannya. Jadi nggak usah pada takut, nggak usah pada khawatir, pasti akan didampingi dan diberikan keamanan dan kenyamanan. Mungkin itu yang harus ditekankan ya, saya Japus ya, bahwa bukan hanya nanti didampingi dan diberikan solusi atas permasalahannya, tetapi juga diskresinya terjaga gitu ya, kerahasiaan terjaga gitu. Karena mungkin salah satu isu terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini, mereka kalau di Indonesia mungkin di Asia itu masih dianggap tabu ya Bu ya. Dan kanan kiri dan segala macam omongan orang itu mungkin masih menjadi perhatian utama dari orang-orang yang terlibat dalam hal ini gitu. Oke Ibu, kita ngomongin tentang kekerasan anak dan perempuan gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin kayak cyberbullying gitu, karena kan bullying itu bukan hanya ada di sekolah atau di rumah gitu ya, tapi juga secara digital ada gitu. Nah, teman-teman di Sudin PPAPP concern juga nggak sih Bu terhadap itu Bu? Karena saya beberapa kali nih lihat teman-teman PPAPP ngurusin itu juga nih gitu. Mungkin kerjasama dengan teman-teman yang lain. Oke, khususnya memang kalau untuk dari Dinas PPAPP itu sudah melakukan upaya. Pernah kita mengadakan seminar dalam upaya pencegahan kekerasan dan juga memberikan edukasi kepada para guru, para orang tua, termasuk juga dari kecamatan-kecamatan itu diundang untuk diberikan sama-sama mendengarkan seminar yang dibawakan oleh narasumber yang memang konsen di cyberbullying itu terhadap anak-anak, di mana ada
kiat-kiat atau strategi yang dilakukan di sana. Kebetulan saya juga tidak bisa hadir saat itu, Mbak Ika. Jadi yang saya dengar itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan warga sekitarnya. Karena kita masyarakat sekarang masyarakat digital ya Bu. Iya, Kalau dalam waktu kita masih sekolah kan jarang sekali megang handphone gitu kan. Sekarang handphone tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi harus ke situ gitu. Oke. Nah, salah satunya itu kita juga mendorong kepada masyarakat atau warga sekitar, anak-anaknya yang masih remaja itu bergabung saja di forum anak. Apa sih Bu, dia tadi tuh kita ngomongin forum anak, tadi kan udah cerita tentang genre gitu ya. Mungkin bisa sekali lagi nih Bu, tentang genre itu apa, forum anak itu apa, jadi kelihatan tuh bedanya itu apa sih Bu? Iya. Kalau forum anak itu memang kita membentuknya dari tingkat kota dan tingkat kecamatan. Dari semua 8 kecamatan itu sudah ada forum anaknya, di mana dari tingkat kecamatan itu juga ngambil dari kelurahan-kelurahan. Isinya siapa Bu? Isinya anak-anak. Anak-anak. Iya. Dipilih atau mereka mencalonkan diri atau gimana tuh? Mereka yang hadir sendiri. Oke. Jadi mereka secara sukarela, atau mungkin juga ada yang tadinya nggak ngerti, tapi begitu bergabung, oh saya pikir forum anak apa, seperti itu. Baik kan, apa sih forum anak? Ya itu juga yang ikut itu tadinya tidak mengerti forum anak apa sih. Saya nggak bisa ikut ya Bu. Kalau Ya. saya forum ibu berarti Bu. Iya benar, karena forum anak itu sampai batasannya di bawah 18 tahun. Masih bisa Bu kayaknya Bu. Iya, 18 tahun kurang ya. Kurang ya. Ya, jadi umur 18 tahun biasanya kalau memang dia sudah mencintai dengan kegiatan-kegiatan di Sudin APP khususnya tentang tadi pencegahan kekerasan, maka mereka akan lanjut ke forum genre. Oke. Nah, forum genre itu persiapan remaja. Menikah. Nah, makanya kalau forum genre itu antara umur 18 sampai 24 tahun. Ini kalau ada anak yang mau ikut yang forum anak, informasi bisa kemana sih Bu, atau bisa daftar kemana Bu? Langsung ke kelurahan atau kecamatan. Kelurahan. Lapor ke Pak Lurah boleh, Okay. lapor ke Pak Camat boleh. Dan di sana kami juga punya kasatpel. Nanti, iya. Karena kita tidak dibatasi harus sekian orang, enggak, bebas semuanya jadi anggota. Emang ada pengurus, tapi ada juga anggota yang bisa ikut serta di situ. Dan ini aktif kegiatannya banyak Bu? Iya, kegiatannya juga banyak. Mereka melakukan kegiatan atau sosialisasi stop kekerasan seperti itu. Jadi di sekolah-sekolah, di lingkungan kelurahan, kecamatan, mereka melakukan di RPTRA ya, khususnya di RPTRA yang banyak kita lakukan sosialisasi, karena RPTRA adalah ruang publik terpadu ramah anak ya. Jadi tempat bermainnya anak, balita juga di situ ada, lansia pun ada di situ. Jadi semua lengkap deh. Di RPTRA Bisa itu. di RPTRA. Semuanya Jadi bisa. kegiatan banyak kegiatan di RPTRA, perpustakaan juga ada, ruang laktasi ada buat ibu hamil, ada juga ruang bermain yang ramah anak. Begitu. Ini berarti all in kalau PPAPP itu ngurusin semuanya sebenarnya. Nah, dari dalam kandungan sampai lansia. Iya, karena kalau kita ngomongin perempuan dan anak, berarti kita ngomongin keluarga ya Bu ya, dan semua yang ada di dalam keluarga itu gitu. Ibu, ini menarik banget. Kalau kita ngomongin keluarga juga, kita pasti harus ngomongin tentang pemberdayaan ekonominya gitu. Karena kalau ibu itu pasti erat kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi keluarga gitu ya. PPAPP sendiri untuk pemberdayaan ekonomi ini program apa Bu yang dilakukan atau yang sudah dilakukan Ibu? Oke, kami ada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, di mana di situ kami mempunyai binaan-binaan terhadap jakpreneur. Jakpreneur. Ya. Salah satu pengampunya berarti PPAPP ya kalau jakpreneur. Ya, salah satunya pengampunya itu kalau nggak salah ada 6. Ada dari Parekraf, Dinas Sosial, KPKP, betul, Naker Trans, UMKM, ya, termasuk kita salah satunya PPAPP. Dan kita kalau nggak salah mempunyai binaan sekitar 3.600-an kalau nggak salah. Tetapi yang aktif nih saat ini memang kurang lebih ya 60% deh. Dari keseluruhan angka dari itu. keseluruhan yang aktif untuk tetap aktif di dalam sistem itu, yang kita lihat aktif tuh sekitar 60%-an lagi. Apa yang dilakukan tuh Bu? Maksudnya dukungan apa yang diberikan oleh PPAPP terhadap si anggota jakpreneur ini Bu? Iya, kita memberikan pelatihan-pelatihan buat mereka, baik hard skill maupun soft skill. Kalau hard skillnya kita ajarkan bagaimana mereka membuat hantaran, mungkin kalau ada lamaran atau mau bikin parcel atau paket apa, mereka diajarkan bagaimana.
terus juga diajarkan bagaimana mengolah daging misalnya yang pernah kita lakukan, bagaimana dijadikan mungkin bakso, mungkin dijadikan juga rolade atau lain-lain. Jadi semua diajarkan di situ. Kalau sepertinya mungkin cara mendesain kemasan, mungkin dari para ibu-ibu rumah tangga itu ada yang sudah ikut order sehingga dia membuat makanan produknya dia sendiri, dan di situ kemasannya kita buat cantik, nanti diajarkan di situ bagaimana caranya, termasuk juga untuk izin halal. Oh, itu diurusin ya Bu ya, PIRT-nya, BP POM-nya mungkin ya. Iya, betul begitu Mbak. Oke, ini berarti sampai sejauh ini untuk yang jakpreneur-nya, kira-kira yang paling challenging Bu, itu apa sih Bu untuk penanganan jakpreneur nih Bu, untuk mendukung jakpreneur? Karena kan ada 6 SKPD yang lain gitu ya. Kayak sama semua nih kayaknya. Tetapi apa yang membuat spesifik nih Bu kalau dari PPP? Spesifiknya karena kita kan lebih banyak ke pemberdayaan perempuan. Jadi yang ikut serta di pembinaan-pembinaan kita adalah para perempuan-perempuan atau kader-kader yang ada di lingkungan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat, khususnya yang mereka memang punya ekonomi rendah, dan kita ingin meningkatkan supaya mereka juga bisa merasakan manfaat menjadi jakpreneur, apalagi sekarang dengan online tuh dengan mudah, tidak usah buka-buka toko yang perlu modal, sewa ruko dan lain sebagainya. Hanya dengan punya aplikasi mereka bisa masuk di dalam e-order itu untuk kita pesan dari SKPD kan. Kalau ada rapat-rapat mereka bisa pesan, dan disitulah mereka bisa mendapatkan keuntungan pemanfaatan dari mengikuti jakpreneur di Sudin PPAP Jakarta. Kalau mau ke jakpreneur dari PPAP itu kemana Bu jadinya kalau saya mau daftar Bu? Nah itu ada pendamping. Ada pendamping. Pendamping kewirausahaan di masing-masing kecamatan. Di masing kecamatan ya? Ya, itu juga bagian dari Sudin PPAP. Jadi ada di misalnya di sini nih, ini wilayah Gambir ya, ada namanya Bu Ida. Oh gitu. Nah, cari aja Sudin PPAP pendamping jakpreneurnya siapa gitu. Itu nanti ke kecamatan atau gimana Bu? Di setiap kecamatan bisa, mereka standby di masing-masing kecamatan. Oh standby. Pendamping ini yang kewirausahaan ini. Jadi silakan. Kalau mau langsung ke Sudin juga itu lebih bagus lagi, bisa langsung ketemu saya barangkali seperti itu. Ini menarik banget Ibu. Jadi bukan hanya tadi mengenai kehidupan perempuan dan anaknya, tetapi juga pemberdayaan ekonominya, pengentasan tadi kekerasan dalam rumah tangganya, gitu ya, sosialisasi terus menerus ya Bu berarti ya. Selalu, karena kita tidak boleh bosan. Itu udah dikasih tahu, karena perilaku itu harus senantiasa kita berikan. Karena begitu anak besar, mereka tidak paham, nah itu harus diberikan. Jadi karena turun-temurun ya, seperti saya bilang tadi, begitu usia 18 tahun untuk anak-anak, mereka udah masuk ke genre. Ada lagi yang harus mereka ketahui gitu. Bu, tanya sedikit nih, di Jakarta Pusat kan memang ada beberapa lokasi wilayah kita yang sangat padat penduduk ya Bu ya, kayak misalkan di Tanah Tinggi mungkin gitu ya. Itu tantangannya kalau teman-teman tuh kalau untuk mendekati gitu ya, RPTRA juga pasti kan terbatas ya Bu ya kalau di sana, karena terbatas sekali lahan kita gitu. Ada tantangan apa sih Bu kalau yang ingin mendekati masyarakat yang khususnya di padat penduduk kayak gitu Bu? Nah itu udah melalui pendekatan yang benar-benar harus kita tahu bagaimana karakter mereka. Jadi jangan sampai kita datang ke suatu tempat, contohnya lokasi misalnya di Tanah Tinggi atau di tempat yang padat penduduk itu, yang mana mereka di situ kan beda-beda. RPTRA itu ada yang lingkungannya memang soft, nyaman, ada lingkungannya orangnya karakternya keras. Nah disitulah kita harus benar-benar ya dengan hati. Jadi kita harus menggandeng mereka, ketemu dengan mereka yang karakternya agak keras ya. Kita jangan hadapin dengan keras, otomatis. Dan namanya kita pelayanan itu memang dengan hati sih ya. Iya, jadi pamong gitu ya. Iya, jadi walaupun sekeras apapun ya, tapi kita juga harus jaga-jaga. Mungkin kita tolong dong dijagain. Nah, kolaborasi lagi dengan pihak-pihak dari kecamatan, kelurahan, mungkin di sana juga ada satpolnya, ada juga kasih-kasih yang lainnya. Ya kita kerja nggak pernah sendiri sih Mbak. Karena kita kalau datang kemana-mana nggak pernah PPAP enggak. Kita ada teman-teman kita yang kita harus bareng-bareng ya Bu. Iya, karena tujuannya juga tujuan bareng-bareng gitu. Iya, nggak bisa dilakukan sendiri. Itulah pentingnya kolaborasi Mbak dan komunikasi. Nah, aku mau nanya sedikit nih Bu. 2024 ini sudah hampir selesai gitu ya. Udah tinggal 1 triwulan lagi, betul. Target untuk tahun depan PPAPP sendiri mungkin dari semua institusinya, dari pengendalian penduduk, dari anak dan perempuan ya yang mau Ibu targetkan itu di tahun depan apa tuh? Mau seperti apa? Atau
target kota layak anak ya gitu, mau Ya, capai apa gitu? yang jelas pengen ke tingkat utama. Kalau bisa lompat pengennya langsung kota layak anak ya. Amin. Untuk anak-anak. Nah, untuk pemberdayaan perempuan, kita juga tahun lalu kan mendapat apresiasi untuk para Hita Eka Praya. Inginnya meningkat juga nih. Nah, nanti ya itu yang bisa membantu kita ya kembali lagi stakeholder dan masyarakat sekitarnya, betul, ya betul. Ya. Dan juga untuk stunting juga kemarin Pak Wali juga mendapat penghargaan dari BKKBN terkait dengan percepatan mengatasi stunting. Seperti itu. Dan juga kalau kita kolaboratornya banyak langsung kita sombong gitu, nggak apa-apa sombong-sombong dikit loh. Jadi sekarang ini memang setiap ada kegiatan kita harus catat. Yes, betul. Dengan mencatat itu kita nanti ada penilaian, dan kita laporkan dengan catat, dia simpan di bawah meja. Administrasi tetap berjalan ya Bu ya. Jadi bolehlah, kita udah melakukan ini, melakukan ini, dan tercatat di mana ternyata banyak apresiasi yang diberikan asal kita juga bisa melaporkan dan berani mempertanggungjawab dan dengan bukti-bukti dukung berupa dokumen atau hasil-hasil yang telah dicapai. Begitu. Berarti tahun depan target untuk yang kota layak anaknya, kota layak anak kalau bisa. Iya kalau bisa. Walaupun katanya waktu tahun lalu juga kita harapannya langsung naik ke utama, tetapi karena memang tidak bisa, harus tahap demi tahap. Jadi kita ke utama dulu, tapi katanya utamanya utama gemuk katanya. Utama gemuk, oke. Karena nilainya memang plus tinggi ya, begitu. Baik, pokoknya semua pengen ditingkatkan dari anak-anak, dari pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Juga kita ingin mencapai nilai-nilai yang baik khususnya untuk kota administrasi Jakarta Pusat. Tetapi mungkin lebih dari nilai, yang kita inginkan adalah benar-benar kota Jakarta Pusat yang kota layak anak dan nyaman dan aman ya Bu untuk semua ditempati gitu ya. Gitu. Dan ketahanan keluarga yang berkualitas, semua banyak harapan-harapan yang ingin kita capai. Dan satu hal, kalau kita bekerja sama bergandengan tangan pasti akan tercapai. Seperti itu Mbak Ika. Ibu terima kasih untuk hari ini. Terakhir saya mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak sekalian, ibu-ibu di rumah Bu, Sob Jakpus, monggo kameranya di sini Bu. Iya. Oke, jadi saya ingin mengajak para perempuan atau khususnya ibu-ibu di Kota Administrasi Jakarta Pusat ini untuk kita mencoba memberikan kehangatan, kasih sayang kepada keluarga kita, dan di mana bahasa kasih sayang itu bisa kita tunjukkan dengan 5 aspek kepada anak-anak, yaitu dengan memberikan kata-kata pendukung. Jadi pujian itu perlu buat anak-anak supaya mereka lebih percaya diri. Yang kedua, mereka harus diberikan sentuhan fisik, mungkin dengan pelukan. Apa yang mereka datang gitu, mereka dipeluk gitu, mereka akan merasakan kasih sayang itu. Yang ketiga, mungkin kita juga harus memberikan waktu yang berkualitas buat anak-anak kita. Dan yang keempat, yaitu kita memberikan pelayanan yang baik buat mereka. Dan yang terakhir, mungkin kalau mereka memang sudah berbuat baik, mereka tiba-tiba lapor, Bu, saya ini dapat juara, kasihlah penghargaan, apresiasi buat mereka. Kalau setiap rumah tangga melakukan hal ini, saya rasa maka keluarga-keluarga di Indonesia khususnya, dan tidak hanya di Jakarta Pusat, itu akan menjadi keluarga yang harmonis, dan kekerasan tidak akan terjadi baik terhadap perempuan maupun kepada anak-anak, dan semua terlindungi sehingga merasa nyaman dan bahagia selalu. Demikian saya ajak semua ibu-ibu khususnya menjadi pelopor ya untuk melakukan hal ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk kedatangannya dan bincang-bincang singkatnya. Singkat tapi sangat bermakna nih, karena kita yang kita omongin adalah diri kita sendiri gitu, ibu dan anak gitu ya Bu. Ya, betul. Dan kalau ibu dan anak senang, nyaman, keluarga nyaman, berarti itu akan merupakan poin plus untuk Indonesia ke depannya gitu ya Bu ya. Pastinya Mbak. Gitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Ika. Saya Jakpus, demikian bincang-bincang kita di J Podcast kali ini dengan Ibu Dwi Wahyurianti, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat. Jangan lupa saksikan J Podcast di episode-episode selanjutnya. Kalau misalkan ada yang mau disampaikan, komen, kemudian tips-tips atau tema-tema yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang mau kita munculkan di J Podcast, boleh nanti di komentar ya di YouTube. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Melani Untari. Sampai jumpa.